Cinta. Dulu lo ngucapin 100 kali cinta sama gue, 1000 kali sayang sama gue. Tapi apaan sekarang? Lo khianatin gue! Setan cinta! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada apa lagi sih, Dan? Keputusan Danu udah bulat, Ma. Danu tetap akan cerain Tanti. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan emosi, nak. Jangan emosi kamu. Gimana Danu nggak emosi? Dia sendirian nantangin cerai sama Danu. Dia asik-asikan pelukan sama tuh bajingan, tuh cowok. Udah cukup, Danu sabar. Danu, cerai itu tidak enak. Karena tidak ada orang yang bisa kita kasihi dan juga tidak ada orang yang bisa kita sayangi. Mungkin Tanti sekarang sedang emosi. Coba deh, kamu introspeksi diri kamu sendiri. Mungkin kesalahannya juga ada pada kamu, Dan. Danu udah cukup introspeksi diri Danu, ya. Danu udah berusaha datang baik-baik untuk ketemuin dia, untuk berusaha damai. Tapi apa yang Danu dapat? Dia malah asik pacar-pacaran. Pokoknya keputusan Danu udah bulat. Danu tetap akan cerain Tanti dan gak ada satu orang pun yang bisa ngerubah keputusan Danu. Titik. Dan, Danu, tunggu dulu, nak. Pak, sepertinya kita harus ikut menyelesaikan masalah anak-anak, Pak. Saya nggak mau kalau Tanti sama Danu itu bisa cerai, Pak. Saya nggak mau. Apalagi sekarang Tanti lagi hamil. Ya Allah. Kenapa anak-anak dalam keluarganya sekarang lagi mendapat cobaan, ya Allah. Enggak, ibu nggak boleh mati. Ibu harus sembuh. Iya, Bu. Kalau ibu mati, kita juga ikut mati. Anak-anak ibu yang baik. Sekarang dengarkan kata-kata ibu dan berhenti menangis. Kita sebagai manusia ini diciptakan oleh siapa? Allah. Dan semua yang kita miliki adalah milik siapa? Allah. Berarti kalau kita semuanya adalah milik Allah, kita harus Percaya sama Allah, Bu. betul, nah. Kita harus percaya sama Allah. Karena dialah yang menentukan hidup dan mati kita. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Tapi yang menentukan segalanya adalah Allah. Dan kita harus memasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita belum menghendaki kematian, tapi kalau Allah yang berkehendak, kita tidak bisa menolaknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kematian itu memang sudah datang kepada kita, tapi Allah tidak berkehendak, kita tidak akan mati, sayang. Kalian mengerti maksud ibu? Iya, Bu. Tapi kita nggak mau kalau ibu mati. Kalau kalian tidak mau ibu mati, kalian minta sama Allah. Iya, Bu. Kita akan sholat. Kita akan minta sama Allah supaya ibu sembuh. Ayo juga sholat ya. Iya, Nak. Sekarang kalian ambil wudhu dulu ya. Setelah itu kita sholat bersama. Saya percaya kamu pasti akan tetap hidup. Insya Allah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Nenek tenang. Ibu, aduh Kak Yuni gimana nih? Panasnya makin tinggi aja. Kak Yuni juga nggak tahu. Kak Yuni kan bukan dokter. Ya Allah, bagaimana kami harus bersikap, ya Allah? Apa yang bisa kami perbuat untuk Aisyah, ya Allah? Waalaikumsalam. Siapa? Iya Bu. Ada apa, Yud? Itu Bu, Bu Yati badannya semakin panas dan dia sering ngigo nyebutin nama cucunya Bu. Astagfirullahaladzim. Kita cepat ke sana. Yuk, kita mesti bawa ibu ke dokter. Tapi kan kita nggak punya uang, Bu. Uang yang ada pun buat persiapan lebaran. Pakai uang yang mana aja lah. Ini kan darurat. Kalau panas ibu nggak turun-turun, itu berarti sakitnya parah. Atau gini aja, Bu. Kita telepon Pak Sing, biar dia aja yang bawa ke dokter. Yun. Kamu nggak boleh begitu. Ibu Yati kan sudah lama ikut kita. Lagian dia sudah berbuat banyak untuk kita. Masa sekarang setelah beliau sakit mau disuruh pulang? Itu kan sama saja menyanyiakan dia. Lagi pula berapa sih biayanya? Paling juga cuma berapa puluh ribu. Cepat kamu panggil taksi ya. Iya, iya Bu. Jangan. Ada apa, Bu? Ada apa nih, Bu? Saya dapat laporan kalau ibu panasnya tinggi. Jadi kami berniat bawa ibu ke dokter. Nggak usah, Bu. Saya nggak apa-apa kok. Saya cuma kecapean, Bu. Makanya untuk memastikan kita harus pergi ke dokter, Bu. Kalau dokter bilang nanti ibu kecapean, ya berarti kan gak ada masalah. Maaf. Coba, maaf lidahnya, Bu.
Kemungkinannya tifus, tapi butuh pemeriksaan lab. Untuk memastikannya, kita harus rawat supaya besok kita bisa melakukan tes. Bu, kalau sampai Bu Yati dirawat di rumah sakit ini, dari mana uangnya? Pada pulang kerjaan apa? Malam-malam gini nelfon. Assalamualaikum. Bu Aini. Ada apa, Bu? Hah? Ibu sakit? Sakit apa, Bu? Ya, baik, Bu. Saya tahu. Saya segera ke sana, Bu. Waalaikumsalam. Miss, Ibu sakit. Kata dokter dia harus dirawat. Ah, paling itu cuma akal-akalan ibu aja. Minta dialem, terus mau kembali lagi ke sini. Terserah kamu. Mau ngomong apa, Is? Yang jelas dia adalah orang tua saya. Orang tua sih orang tua. Tapi kalau nyusahin terus? Apa selama ini dia pernah nyusahin? Apa dalam beberapa bulan ini dia pernah nelpon ke sini untuk nyusahin kita? Pernah nggak dia minta duit sama kita? Enggak kan? Jadi apa yang nyusahin? Bahkan saya jadi malu sama orang-orang yang ada di panti. Dikiranya saya tidak mengurus orang tua. Tolong kamu mengerti dong, Is. Kalau saya sampai tidak mengurus orang tua saya akan jadi anak yang durhaka. Dan ini akan menjadi contoh jelek buat anak-anak kita. Justru ibu yang sering memberi contoh jelek sama anak-anak selama dia tinggal di sini. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Kalau nanti kamu tua, terus anak-anak mengacukan kamu, bagaimana perasaan kamu? Gak mungkin. Karena anak-anak saya sayang sama saya. Saya juga sayang sama orang tua saya. Karena dia yang melahirkan saya, membesarkan saya, sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Ada apa sih, Mas? Saya betul-betul bingung. Bingung kenapa? Sebaiknya kamu nggak usah tahu, Ir. Mas ini gimana sih? Kita kan sudah janji untuk saling terbuka satu sama lain. Jadi kalau mau ada masalah, Mas harus ngomong dong sama saya. Ternyata benar dugaan saya tentang Lilis. Lilis rencananya akan menarik keinginannya untuk menginvestasikan dana di proyek saya yang ada di Sukabumi itu, Ir. Sedangkan Pemda setempat mengharuskan saya menyetor dana sebanyak 2 miliar sebagai jaminan proyek itu. Ya, kalau Lilis betul-betul menarik keinginannya, saya nggak punya dana sebanyak itu, ya. Ya, berarti saya gagal mendapatkan proyek itu. Tapi kamu nggak usah pusing-pusing memikirkan hal ini, Ir. Mas lupa ya? Lupa apa? Saya kan sudah bilang sama Mas, kalau saya yang akan menggantikan itu perempuan untuk menjadi investor dalam perusahaan Mas. Masa gitu aja lupa sih? Iya, Ir. Tapi kamu kan baru saya akan libatkan pada proyek yang akan datang. Kalau yang sekarang, kamu belum saya libatkan.
Kalau udah kepepet, mau apa lagi? Tapi 2 miliar itu banyak kan, Ir? Itu masalah kecil, Mas, buat saya. Nggak ada masalah. Mas kan tahu, saya ini punya uang yang lebih dari itu. Kamu betul-betul istri saya yang paling pengertian, Ir. Saya akan tetap menjadi istri yang setia dan penuh pengertian. Kalau Mas tetap setia pada saya. Saya jamin, Ir. Saya jamin saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Saya jamin. Kapan dananya Mas perlukan? Minggu ini, Ir. Kalau bisa sih besok sudah kamu transfer ke rekening saya. Oke, besok kita berdua pergi ke bank dan saya akan transfer uangnya ke rekening Mas Hendro. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa lagi sama kamu, Ir. Saya bingung. Saya malu, Ir. Saya justru akan lebih malu. Kalau saya membiarkan suami saya terlibat masalah yang nggak bisa diselesaikan. Kena kamu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bu Aisyah mau apa? Boleh saya minta tolong siapkan air minum buat anak-anak? Biasanya kalau bangun tidur mereka suka kehausan. Boleh minta air yang tidak terlalu dingin? Oh, ada Bu, ada. Biar saya Bu yang bawa. Ibu tunggu di kamar saja. Terima kasih. Ya Bu. Caranya bagus, Mbak. Ya, bagus Bu daripada tidak ada tontonan. Ya sudah, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Mau nyolong ya? Astagfirullahaladzim. Saya tidak mungkin melakukan itu, Mbak. Terus ngapain malam-malam keluyuran di sini, hah? Saya mengambil air. Air minum untuk anak-anak di dapur. Kasihan kalau malam mereka suka haus. Manja banget sih tuh anak-anak kamu. Adi mana? Sudah tidur. Kamu bilang ya sama Adi kalau saya nampar kamu? Enggak, Mbak. Terus Adi taunya dari mana? Hah? Dari mana coba dia tahu? Benar, Mbak. Saya nggak bilang apa-apa. Sungguh. Kamu tuh sengaja ya mau menyiksa Adi. Menyiksa bagaimana? Dengan memperlemah diri kamu seperti ini, kamu itu akan kelihatan semakin tidak berdaya di depan Adi. Dan Adi akan semakin kasihan sama kamu. Dan dia akan semakin memikirkan kamu. Dan Adi akan menyalahkan kita-kita semua. Memang keadaan saya saat ini sedang lemah. Lemah sih lemah. Tapi jangan dilemah-lemahin gitu dong. Itu akan jadi pikiran untuk Adi. Iya, Is. Saya aja sebagai laki-laki, kalau melihat istrinya lemah, saya kepikiran terus loh di kantor. Lalu saya harus bagaimana? Pakai nanya lagi. Kamu tuh harus menunjukkan bahwa kamu itu wanita tegar dan mandiri dan tidak tergantung sama Adi. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu tuh sebenarnya sayang gak sih sama Adi? Saya sayang sama Mas Adi. Kamu mau Adi sengsara nanti kalau kamu itu mampus? Hah? Kalau kamu itu sayang sama Adi, kamu harus membuat agar Adi tidak merasa kehilangan kamu. Kalau kamu itu nanti mampus. Memang itu yang selalu saya lakukan.
Saya selalu berusaha untuk mendekatkan Mas Adi dengan Mbak Dera. Begitu, tapi Mas Adi tidak pernah tertarik. Nah, kalau begitu Is, kamu harus membuat Adi membenci kamu. Iya kan? Bagaimana caranya? Goblok banget sih nih orang. Ya dengan bertingkah laku yang menyebalkan. Sehingga Adi itu sebal dan kesal sama kamu. Karena kalau tidak begitu, ya Adi akan semakin kasihan sama kamu. Dan saya yakin cara itu pasti akan berhasil. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya, Adi itu sama sekali tidak mencintai dan menyayangi kamu. Dia itu cuma kasihan sama kamu. Gimana? Setuju? Iya, harus setuju dong. Dia kan masih mencintai Adi. Dan satu lagi, jangan bilang pada siapapun kalau kita yang menyuruh kamu melakukan itu. Saya harus membuat Mas Adi membenci saya. Ya. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Mbak Irma benar. Saya harus membuat Mas Adi jadi membenci saya. Saya harus membuat Mas Adi membenci saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.